Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim Kendari Gaib di sini ya. Masih bersama Mr. Adnan dan Mr. Batman. Ada sebagai ahli spiritual kami dan di sini ada hostnya ya, Mr. Robin. Jadi memang kalau di tim kami itu yang paling banyak bicaranya itu Mr. Robin ya, karena sebagai host ya dan sama sekali tidak memiliki ilmu selain kedua beliau-beliau ini ya sebagai guru spiritual kami. Jadi begini, video kali ini cukup menarik. Yang kita akan bahas adalah dua sosok fenomenal ya di dunia YouTube, yaitu guru kami Ustadz Kang Ujang Bustomi dengan saudara kami Gus Idris ya. Kalau channelnya itu namanya Gus Idris Official atau Gio ya. Jadi kita tadi coba berusaha untuk berkomunikasi batin dulu sebelum membuat video ini. Apa tadi yang coba kamu komunikasi batin dengan Kang Ujang Bustomi ini? Apakah coba sekarang kembali supaya teman-teman lihat apakah beliau tidak mengapa-ngapa? Maksudnya sambutannya kayak gimana ya? Kebetulan saya fansnya ya, salah satu fans saya, apa istilahnya, saya ngefans sama Kang Ujang Bustomi ini ya. Udah ya. Assalamualaikum. Bagus. Pokoknya positif-positif saja. Oh ya, dia ingatkan yang penting positif aja. Intinya kita kan membuat video ini juga kan buat pengetahuan juga teman-teman, yang saya yakin kalian itu banyak menonton video-video beliau ya. Kalau kami sendiri sebagai konten kreator juga di sini, kami jarang ya nonton video-video konten kreator lain kecuali sekali-sekali aja ya kayak begitu. Tapi intinya kita pernah menonton video beliau ya. Karena beliau ini adalah salah satu juga sebagai pionir untuk YouTuber yang dalam video-videonya itu banyak ini Mr. Ratnan apa membasmi ilmu-ilmu santet. Jadi beliau itu mendatangi langsung dukun-dukun santet begitu ya dalam setiap videonya kan kita biasa nonton. Nah, sekarang kita akan coba melihat sosok gaib di belakang Kang Ujang Bustomi ini, yang menurut saya, kalau saya pribadi, ini bukan orang sembarangan Mr. Ratnan ya. Sekarang coba kita terawang Kang Ujang Bustomi guru kami ini ya. Supaya teman-teman yang sering menonton video beliau ya bisa paham sedikit, artinya nambah pengetahuan. Kalau soal kemampuan beliau, saya yakin teman-teman sudah biasa melihat video-video beliau kan ya. Kami juga sering melihat satu dua videonya ya. Sudah tetap dibantu sama Mr. Batman, dia menerawang juga itu ya teman-teman, melihat sosok gaib daripada beliau. Jadi umumnya ya sosok-sosok seperti Kang Ujang Bustomi ini ya pasti punya kemampuan tentunya ya. Kalau kita kan udah cukup lihat apa yang dia bikin pun, dari tampilan fisiknya pun juga kita udah tahu. Apa sosok gaib beliau yang Mr. akan dia? Yang saya lihat ini sosoknya Ustadz Ujang Bustomi. Iya, Kang Ujang Bustomi ya. Ada ini seperti Syekh, 3 sosok. Ya, teman-teman dengar, beliau ini diikuti oleh waliullah seperti waliullah Syekh begitu 3. Makanya beliau ini ya boleh dibilang cukup ya, mungkin kalau bahasa saya terlalu berlebihan, cukup hebat, karena tidak gampang orang diikuti oleh apa waliullah kan. Iya. Artinya, tapi waliullah ini apakah ada turunan memang secara garis keturunan dengan beliau? Coba dilihat dulu ya. Apakah karena beliau itu punya ilmu saja yang dia amalkan, dalam artian ilmu hikmah, sehingga sosok Syekh ini mengikuti Kang Ujang Bustomi ini ya, secara garis darah. Coba bisa lihat. Ada keturunannya, Ada. ada nasabnya, dengan ada berupa amalan juga. uh,
suatu waktu bisa aja kita nanti komunikasi siapa sih wali ula yang mengikuti beliau. Tapi apakah ada hubungannya dengan Wali Songo? Ya, supaya kita lebih detail ya teman-teman tentang sosok yang kita idolakan ini. Ya, sambil merokok dulu ya. Iya, ada nasabnya. Ada. Yang Kalau Wali Songo itu kan banyak. Kira-kira siapa yang tadi kau lihat? Sunan apa begitu yang ada secara nasab garis turunan? Kan ini sunan kan banyak ya, maksudnya ada berapa begitu di setiap daerah di Jawa. Yang paling dekat aja dengan beliau secara garis turunan, ya. Mudah-mudahan beliau kalau menonton video ini juga berkenan ya, tidak mengapa ya. Kita di sini bukan membongkar-bongkar, bukan, artinya kita secara positif seperti tadi pesan gaib beliau bahwa yang penting diulas secara positif begitu ya. Karena tadi kita udah berkomunikasi juga dengan sosok gaibnya sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ampel lebih dekat dia secara garis darah. Oh ya begitu, itulah informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Tadi udah Mr. Aton udah cerita. Jadi beliau ini selain diikuti oleh 3 sosok waliullah, juga ada kodam macannya. 2. Berapa? 2. Tadi Mr. Batman terang berapa kodam macannya Kang Ujang Bustomi? 2. Oh 2. Oh ya 2. Apakah ini ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi, macan Prabu Siliwangi? Coba Mr. Batman, nggak apa-apa dari jarak situ ya. Ini ya teman-teman, lihat Mr. Batman. Ada turunannya dari Sunan. Sunan, tapi itu kodam macan dari Prabu Siliwangi. Apakah dia ada hubungan garis keturunan dengan Prabu Siliwangi? Dia punya leluhur. Memang ada. Ada ya. Oh, jadi Leluhur. hebat ya, artinya rata-rata orang yang punya kemampuan-kemampuan begini ternyata memang ada hubungan dengan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran ya. Sekarang coba kita lihat dia kemampuan-kemampuan secara khusus. Apakah beliau ini mempunyai penglihatan gaib? Kalau penglihatan gaib itu teman-teman, misalnya dengan menggunakan indranya dia bisa menembus alam gaib begitu melihat. Indra batin. Oh, indra batin. Iya, indra batin. Oh, berarti beliau tidak mempunyai kemampuan. Artinya itu bukan berarti sebuah kekurangan, tetapi kan namanya dalam hal gaib itu tidak ada bedanya sebenarnya penglihatan gaib dengan mata batin. Justru mata batin itu lebih peka sebenarnya ya. Jadi beliau ini lebih terbuka penglihatan batinnya. Jadi beliau bisa lebih merasakan, lebih punya sensitivitas dengan hal-hal gaib yang ada di sekeliling dia. Jadi menyangkut video-video beliau ya kami tidak mau komen ya, dalam artian kan teman-teman itu sudah menonton sendiri bagaimana beliau dalam setiap di videonya itu kan beliau memang ya pasti berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memberantas ilmu-ilmu santet ya. Jadi kita di sini hanya membahas untuk sosok ini, kita hanya membahas di sosok gaibnya aja ya, kita lebih fokus. Nah sekarang teman-teman sudah paham ya kenapa Ujang Bustomi ini memang cukup populer ya, karena memang beliau juga bukan orang sembarang begitu. Apa yang kami sudah terawang masih keturunan kan seperti Mr. Ritmin bilang, jadi bukan keturunan dari Sunan ya, bayangkan dia juga keturunan dari Prabu Siliwangi, dari Sunan Ampel ya, padahal itu kalau Ampel bukannya dari Jawa Timur ya itu. Hah? Dari Jawa Timur loh, sementara beliau ini dari Jawa Barat, tapi artinya secara garis darah jauh urut-urutannya begitu. Leluhur ya, oke. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini Anda sudah bisa tangkap ya, artinya poinnya. Nah sekarang kita akan mencoba menerawang sosok saudara kita atau teman kita yang satu bernama Gus Idris ya. Oh ya tadi saya lupa, kalau Kang Ujang Bustomi ini kan punya padepokan. Nama padepokannya itu yang mudah-mudahan tidak salah ya, beliau itu padepokannya anti galau ya begitu. Jadi beliau juga biasa melakukan pengobatan di sana ya. Jadi itu biasanya kami kalau ada teman-teman kami yang minta ditolong, biasanya kami arahkan ke sana, ke padepokannya Kang Ujang Bustomi ya, karena beliau itu cukup mumpuni dalam hal-hal pengobatan. Oke, sekarang kita akan menuju ke Gus Idris. Sekarang coba Mr. Atan berkomunikasi, apakah beliau juga sama seperti Kang Ujang Bustomi?
Saya yakin teman-teman yang menonton di sini juga ada yang sama, selain fansnya Kang Ujang Bustomi juga fans dengan Gus Idris ini ya. Nanti kita akan coba melihat sisi goib beliau ya. Silakan Mr. Batman juga terawang ya. Nanti dia terawang juga dari arah sana ya. Nanti saya cocokkan aja. Hah? Tidak ada sosok gaibnya. Coba Mr. Batman. Bentar ya, ini nanti Mr. Batman lagi menerawang juga ya. Kalau Mr. Adnan bilang dia udah coba terawang sosok gaib Gus di sini, nggak ada ya sosok Tidak gaibnya. ada yang ikuti dia ini. Hah? Gimana? Tidak ada yang ikuti dia. Oh begitu. Ya tapi begini. Tapi Tapi hanya berbentuk amalan dia. oh dia punya ilmu Amalan. amalan. Oh ya artinya begini. Kan beliau juga ini kan cukup populer di YouTube. Jadi apapun itu yang kami terawang ya teman-teman, anggap saja ini intermezzo karena tadi sudah diterawang oleh dua ahli spiritual kami. Beliau Gus di sini tidak diikuti oleh sosok apapun ya, secara goib tidak ada. Tapi beliau ini ada kemampuan seperti Mr. Batman bilang, ada ilmu berbentuk bacaan dan amalannya. Iya, Begitu. berupa hisib dan asma. Begitu. Oh ya. Nggak apa-apa. Berarti Gus Idris ini sama dengan saya, nggak punya kodam ya kayak begitu. Tapi kan beliau kan punya pondok pesantren juga. Beliau juga mungkin mengajarkan apa begitu di pondok-pondok pesantrennya ya kayak begitu ya. Namun dalam setiap videonya kan kita juga lihat beliau itu cukup aktif untuk mengejar dukun santet. Iya. Ya. Memang saya lihat ini sosoknya Gus Idris, dia tidak mau pakai kodam-kodam dia, saya lihat. Memang tidak punya kodam, tapi dia memang tidak punya kodam leluhur juga. Tidak punya, dia tidak senang, saya lihat. Oh memang tidak senang, memang dia tidak senang. Jadi Iya. bukan berarti dia tidak ingin, ada keinginan untuk mencari kodam ya. Tidak mau dia. Oh begitu. Kan ada juga orang bahkan sengaja ingin mencari kodam ya supaya dia punya kodam. Tapi dari apa yang diterawang oleh dua ahli spiritual Dia kami di itu sini, semacam kodam amalan. ah, Kodam amalan. oh kodam amalan. Ya enggak apa-apa. Artinya itu Dia, kan. dia merasuk di tubuh. Ya, menyatu ke Jadi tubuh, iya, berupa tapi bukan berbentuk hisib dan sosok asma. ya, Bukan. bukannya. Kodam bacaan itu. Baca. Ya beliau ini kan juga apa istilahnya, Aura positif. mencari-cari juga apa istilahnya itu memberantas dukun. Tapi kami tidak akan komentar mengenai video beliau ya, karena kan teman-teman sudah menonton ya video-video tanpa harus kami jelaskan. Tapi di sini kami poinnya hanya ingin melihat sosok gaib daripada dua orang-orang besar yang ada di YouTube. Jadi demikian barangkali pembahasan kami terhadap dua sosok yang kami anggap cukup hebat di YouTube ini ya. Nantikan video-video kami selanjutnya, beri masukan kepada siapa-siapa yang mungkin kita bisa buatkan videonya untuk kita lihat sosok gaib di belakang orang-orang besar yang di YouTube ini. Begitu bisa katanya Iya. teman-teman. Jadi barangkali cukup demikian, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan untuk sosok-sosok yang berikutnya. Anda boleh komentar di bawah ya untuk memberikan masukan, nanti kami pertimbangkan siapa saja yang nanti akan kita ulas. Baik, sampai jumpa di lain waktu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.